Balik lagi di Bacot Podcast karena obrolan gak harus rapi tapi harus berisi. Hari ini kita kedatangan tamu dari dunia musisi. Mari kita sambut Mr. Goms. Piye kabare, Blo? Apa ya Mas Rudi? Apa ya? Lagi sibuk apa? Sibuk studio musik. Studio musik ya. Aku sempat nyamperin di daerah Solo Baru ya. Namanya apa itu? Royal Music. Alamatnya di mana? Jalan Solombaki nomor 7, Tanjung Anom. Tanjung Anom, Solombaki. Itu studio apa itu? Studio musik, latihan, buat rekaman. Ada kafenya juga. Kafe juga. Itu bisnisnya sendiri atau kolaborasi? Kolaborasi. Tapi penanggung jawabnya Eke. Gayeng ya bro ya. Terus aku menyebutnya Gombloh ya. Karena panggilan akrab kita, aku manggilnya Gombloh. Nama aslinya Mas Andila Rizky. Andila Rizky. Tingkel. Lawas. Apa tingkel lawas ya? Lawas 2010. 2010 udah di ranah single ya? Single ya. Udah 2010 sekarang 2026. Mulanya ngeband. 2004 Pak. 2004? Bus. Ya suwe ya. 2004. Pertama kali bikin apa ya, ranah recording? 2010. Ya diajari sama mas-mas yang ada di Biru Studio. Terus bikin itu Tinggal Wingkel itu ya. Tinggal 2008. Terus masuk ke Studio Biru 2010. Dulu ada acara apa Mas? SIM. Solo Indie Movement waktu itu ya. Tiap Sabtu itu 2010 ya ternyata. 2010. Wah, suebiat ya ternyata. Waktu masuknya seorang Gombloh ini di pas di acara itu ya SIM. Acara itu terus diminta Mas Romi. Enggak diminta sih, aku yang pengen belajar recording. Terus setelah sudah bisa, lumayan bisa, suruh bekerja di Biru selama 2 tahun. 2 tahun. Sebagai staff apa itu, ahli recording. Terus itu jadi akhirnya muaranya bikin Tinggal Wingkel itu ya. Tinggal 2008. Oh berarti lebih awalnya udah emang ada dulu. Penasaran. Terus Biru ada acara SIM itu. Ikut. Terus Mas Romi tertarik terutama sama singlenya dulu ya. Sampai kemana? Apa ranah distribusinya? Oh enggak, akhirnya kan dipakai lagi sama bandku yang Rintik Hujan. Ya. 2011 itu mau dibeli Niji. Lewat Mas Romi. Ya. Tapi dulu kan masih idealis ya. Jadi gak mau. Kalau sekarang silakan. Sekarang mau dibeli Niji, mau ngomong. Mang juta ya apa. Terus perkembangan apa sih di dunia musik di Kota Solo ini menurut seorang Gombloh? Sebenarnya karena sekarang aku udah nggak terlalu bergerak bukan pelakunya sekarang ya, lebih di balik layar sekarang. Maksudnya beberapa solois sempat kepegang juga akhir-akhir ini sih, ada beberapa musisi di Solo. Kalau menjadi pelakunya sekarang mungkin hampir enggak ya. Sekarang balik layar, terus lebih setting studio buat teman-teman yang mau latihan, mau rekaman, gitu sih. Bisa dikatakan itu untuk bertahan hidup ya? Apa gimana? Iya dong. Perkembangan musik sendiri di kota daerah di Solo inilah, itu menurut pandangan seorang Mr. Gom itu seperti apa sih? Sangat maju untuk musik yang keras ya menurutku. Musik yang keras, teman-teman kita yang musiknya keras kebanyakan sudah kemana-mana sekarang ya. Dari ya sebut aja seperti Don Rollai, seperti MCBR, seperti MTAD, semuanya kan sudah bergerak maju ya. Bahkan semua sudah ikut festival musik di Jakarta gitu-gitu kan. Jadi menurutku musik keras saat ini lebih, ya gak saat ini sih, udah lama sih mereka ya. Mereka kayaknya Solo tuh kalau gak keras ya humor ya mungkin ya. Kalau untuk bikin pop kayaknya ya bisa.
Ya bisa, nggak ada yang nggak bisa sih. Cuman menurut pandanganku musik keras lebih menjanjikan. Kalau menurutku ya, karena ya bandnya ya band-band pop yang maju juga banyak. Cuman aku belum lihat mereka main di festival-festival besar ya, di ranah Jakarta atau mungkin Bali belum. Oh iya, Bali, kita sempat ketemu di Bali ya itu ya. Itu atas dasar apa sampai ke Bali itu? Atas dasar ya atas dasar saya kan juga musisi industri juga, dulu kan musisi ngamen juga. Jadi mungkin dulu mikirnya di Solo ini untuk mencari rezeki di bidang kafe-kafe, musik di kafe itu menurutku masih kurang ya kalau di Solo saya. Karena budget event berada di Solo itu budget reguler ya di Bali. Oh, budget event. Budgetnya ya gitu, budgetnya event di Solo itu budgetnya reguler di Bali. Ya karena sorry. Oh, itulah atas dasar pengen belajar industri musik di Bali. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Menghindari godaan-godaan Mas di Solo itu kan. Kan sangat mengerikan ya dulu ya. Di dunia gelap kita ya. Jadi saya lebih baik menghindari itu. Terus karena sudah sangat masif, sudah sangat udah nih kayaknya gitu. Udah deh gitu. Terus di Bali. Oh, berarti ke Bali cuma healing dong berarti. Healing merong tahun Mas. Oh, 2 tahun ya? Hampir. Pembelajaran apa di Bali? Karena sebelum Gomblo ini ke Bali, saya pernah ngelihat di sosial media ya. Kamu pernah bikin konser yang itu konser sendiri apa gitu? Solo. Dan semua kawan-kawan Solo ngeposting acara itu dan saya ikut senang, kawan saya bikin solo konser ya itu. Apa gimana? Itu kan 20 tahun saya bermusik. 20 tahun. Bukan berkarya ya. Ya, bermusik. Itu disupport teman-teman band itu karena saya membawakan lagu dari 25 band di kota Solo. Jadi band ini saya pakai lagunya ini. Jadi memang saya mempersembahkan konser itu untuk teman-teman saya yang ada di Solo, band-band Solo gitu. Nah itu belum ada lagi nih setelahku siapa nih gitu. Aku menunggu sebenarnya siapa ya yang ini gitu. Untuk apa ya, merangkul kali ya, merangkul para seniman Solo ya, apa gimana? Musisi ya. Itu padahal itu kayak lebarannya orang Solo tuh. Lebaran ya. Karena hampir semua temenku tuh ngepost itu. Semua kumpul jadi satu. Ya. Konser ya. Solo konser. Wah. Terus mendadak ke Bali. Kita ketemu gara-gara sama temenku sih. Gomblo di Bali Mas. Saya mendadak ngontak ya Mas. Beda Solo sama Bali itu apa sih? Untuk industri musik ya. Secara harga mungkin di sini tuh kayak kurang bersatu gitu. Yuk bikin standar harga yuk gitu. Kayaknya belum ada ya. Tapi kalau waktu pas aku ngalamin ngafe di Bali itu ada standarnya gitu. Walaupun nggak setiap tempat sama ya. Ya. Di Canggu beda, di Seminyak beda, di Kuta beda, di Sanur beda. Tapi setiap kita ngamen misal di Sanur, harga segitu semua. Di Kuta kebanyakan begitu. Seminyak segini. Di Senggu ya sama lah, sama. Maksudnya semua musisinya tuh harganya sama lah. Itu kurang kalau di Solo. Jadi di Solo itu masih ada ininya sih, masih ada apa ya. Kalau persaingan harga, aku juga ngalamin di Solo tuh lama loh. Ngalamin di Solo lama, enggak juga sih. Aku juga punya harga sendiri di Solo. Harga sendiri, beda dengan teman-teman, beda. Ada yang murah, aku ada yang mahal. Tapi aku dulu solois ya. Ngamen itu kan solois aku.
Jadi pakai gitar aja ya. Repot ya. Tapi mau mumet. Nggak mau repot karena harus latihan gitu kan. Jadi aku cuma gitar, drummer, udah gitu. Karena mungkin ekosistem di Solo kurang nggak sih untuk dunia apa itu namanya, ngamen apa? Ngamen ya. Ngamen. Bahasanya ngamen ya itu. Bahasa kalian ngamen ya itu ya. Ekosistemnya kurang atau enggak? Ya kurang komunikasi aja sih antara band-bandnya mungkin ya. Mungkin bisa jadi ya, mungkin ada yang bikin satu wadah untuk memfasilitasi harga untuk kafe biar semuanya rata sama gitu. Tapi juga kadang-kadang nggak bisa Mas Dori. Kadang-kadang harga itu bisa mahal bisa enggak itu kan karena gara-gara bandnya juga ya. Si band A bisa mahal karena dia begini. Si band B bisa mahal begini. Ada juga waktu aku balik ke Solo lagi kan itu ya. Balik ke Solo itu kan mulai dari nol lagi tuh dulu. Aku pernah dibayar baik lagi kayak aku ngamen zaman dulu 150.000. Aku pernah ngamen gitu sama teman-teman juga yang di Biru. Aku juga pernah jadi kayak wingi aku gak sakmene Mas. Tapi ya memang kan berputar kan. Iya. Bandnya berputar. Kita nggak mau bisa mahal terus nggak bisa. Bagus terus nggak bisa. Aku dari Bali terus harus mahal ya nggak juga. Dulu ya pernah mahal, pernah murah. Ya itu udah perjalanan para profesional workers sih. Naik turun tuh. Naik turun. Tapi ya lumayan sih. Dulu itu bukan terkenalnya ya, tapi orang itu kenal aku itu pasti gara-gara opening. Grand opening cafe. Karena ikonik ya. Sendiri gitar gitu. Bagaimana? Ya mungkin ya. Mungkin. Pokoknya banyak banget cafe yang di Solo ataupun coffee shop yang beberapa grand opening dulu ya. Ya 2019, 20, 21. Itu mulai tuh. Maksudnya mulai harga-harga buat aku agak ngawur gitu. Tapi sampai sekarang masih nerima job sebagai solois ngamen ya bahasamu ya ngamen ya? Hah? Enggak. Udah enggak? Udah stop ya? Bener-bener sekarang belakang layar ngurusin Royal Music Royal Studio aja. Bener-bener udah di bisnis ini aja gitu ya? Oke. Terus jadi gak ada next karya ya aku menyebutnya boleh karya. Nah karya di tahun inilah. Itu ya, karyaku itu kemarin habis rekaman pakai karyaku gitu-gitu. Jadi karyaku dipakai orang. Lebih ke produser ya. Songwriter. Iya sih. Terus ada juga yang produser kemarin. Baru 2 bulan kemarin aku ngerjain. Jadi Royal juga ngerjainnya. Terus kalau itu produser, jadi dia punya lagu terus kita yang jadi ini ya produsernya. Keunggulan studio Royal itu apa sih? Dingin. Dingin, gede. Yang pasti di situ ada sentuhan seorang Mr. Gom ya. Ya, penataan. Ciri khas kota Solo sendiri di mata seorang Mr. Gom. Ciri khas musik. Musik. Itu kan kalau aku tahu kayak keroncong. Saya ngomongin keroncong berarti ngomongin Solo. Karena ada Bengawan Solo dan sebagainya. Nah, kayak gitu tuh bisa masih bisa kita dengerin gak sih ngamen keroncong itu di kota Solo ini? Kan di Tim Losar Gede ya Mas? Tim Losar Gede? Lu masih tuh. Tim Lo warung makan? Tim Sastro tuh. Tim Sastro. Masih ada kan yang depan itu. Bucitro bakmi ya? Bakmi. Itu masih ada keroncongnya. Oh masih ada ya? Masih. Tapi lebih ke warung-warung gak? Karena mungkin itu makanan-makanan khas Solo ya? Ya kalau ada event ataupun kafe itu pun cuman event ya. Itu pun yang main juga pemain band-band ngamen yang membawakan lagu keroncong. Ada yang bisa juga sih beberapa. Aku gak kenal, cuman ada juga yang tiba-tiba ada event aku datang itu ada yang main keroncong. Iya sih itu kayak anak muda gitu. Anak muda? Anak muda. Di itu Tim Lo atau di? Oh enggak, di event di kafe. Event kafe. Oh berarti masih ada ya kayak gitu di kota Solo ya. Yes. Karena aku sebenarnya pengen nonton sih, tapi di mana gitu loh. Kadang tuh kayak
pengen tahu aja khas Solo ya. Itu termasuk ciri khas musik Solo nggak sih keroncong? Terusnya ya, aku nggak belajar ya. Nggak, itu di sisi cara pandangku aja sih. Iya, emang keroncong ya Solo dong. Oke. Terus pembelajaran apa aja yang dipelajari ketika gabung di sebelum ke Bali ya di Biru Studio? Oh banyak di sana. Cara bermusik, recording, banyak hal baru dari Biru tuh banyak. Sampai sekarang pun kalau aku kadang-kadang nerima job bikin album gitu juga pasti di Biru sih ngerjainku. Kalau benar-benar yang album dan budgetnya nggak terlalu gede gitu ya aku kerjain di Biru. Kalau gede aku kerjain di Royal, kalau nggak di Lokananta. Oh gitu. Karena kemarin kan kita pernah ketemu di Lokananta ya, waktu aku pulang dari Bali ke Solo cuma 3 hari waktu itu. Terus kita ketemu di Ruang Bahagia waktu itu. Nah itu katanya kamu lagi ngeproduser musisi dari Bali ya. Oh, lebih daily life seorang Mr. Blom menuju masa pernikahan ya, katanya mau nikah ya. Kapan rencananya? Terus siapa yang tersesat? Itu orangnya. Iya. Kok mendadak seorang Mr. Blom memilih untuk ranah pernikahan itu karena apa? Enggak, aku pernah berjanji sama diriku bahwa kalau aku umur 40 aku belum menikah, sepertinya tidak akan menikah. You? Jadi gitu, jadi aku gak akan nikah kalau umurku lebih dari ya 40 lah. Sedangkan aku untuk 40 Oktober. Gara-gara umur aja? Cuma gara-gara umur terus kamu ingin nikah gitu? Iya juga. Aku ketemu ya doi. Iyalah. Ketemu doi terus klik. Oke lah nih ya, buat partner hidup ya. Lancar lah loh. Saya lancar. Aku support. Gedung weh. Kuwi jenenge bapake lho ya. Oke, balik lagi Mbah di ranah musik. Ada keresahan apa secara personal, lebih kayak keresahan yang dirasain seorang Mr. Gom nih di ranah permusikan yang ya kita ngomongin di Kota Solo aja dulu. Apa keresahannya? Ya tolonglah buat outlet di Kota Solo lebih menghargai lagi musisi yang ngamen di situ gitu. Mereka harus beli senar, mereka harus latihan, mereka harus ya banyak pengeluaran loh untuk menjadi seorang pengamen itu. Ini kalau di bidang ngamen ya. Jadi tolonglah, maksudnya yang aku dengar dan pernah ngalami juga tuh mungkin budget dari 2003 sampai 2000 ini apapun 2010 ini masih sama budgetnya. Itu kan ya sebenarnya keterlaluan juga. Maksudnya tidak ada penghargaan besar untuk seorang musisi. Memang tidak semuanya kafe rame ataupun tempat makan rame gara-gara musik juga enggak. Cuman nggak bisa dibilang kamu nggak butuh loh gitu. Iya. Kamu butuh loh musisi-musisi ini gitu. Karena banyak teman-teman musisi yang mungkin membawa tamu, membawa klien-kliennya ke situ. Itu kan juga salah satu harus ada imbal baliknya lah, maksudnya. Ketika kamu membajak seorang itu sangat kecil, tolong dipikirin lagi gitu. Berapa sih gitu loh, maksudnya juga gak ngabisin budgetmu per bulan gitu. Ya sih, kalau istilahnya di bahasa seni itu semakin kita dihargai dan itu semakin besar, main kita semakin wow. Nah itu dah. Ya istilahnya kan nah itulah istilahnya kayak gitu ya, itulah beda Bali sama Solo mungkin ya. Kalau di Bali itu kan bukan outletnya, areanya. Bahkan Kuto Seminyak itu kan satu jalan. Cuma harganya beda loh itu. Kuto Seminyak itu ya Kuto bisa dibilang sedih kan ya. Tapi kita geser dikit ke Seminyak, harganya udah beda. Itu fakta, aku mengalami. Hal kayak gitu tuh bisa kita lawan gak sih harga itu? Salah satu langkah-langkah apa aja? Ya langkah-langkahnya ya coba sekarang siapa yang
yang bisa memfasilitasi orang-orang ngamen ini, dibuat wadah. Ya ini aja maksudnya rapat gimana enaknya untuk kita membuat harga. Mungkin ya. Ya standarisasi lah. Segini. Tapi ya jangan kamu tuh musisi baru setahun 2 tahun terus ikut itu minta harga sama ya, maksudnya ya kita lihat dulu dong. Ya kita lihat dulu, maksudnya kita lihat mainnya kayak apa, seperti apa. Iya. Kan banyak juga yang cuman sekedar bunyi itu banyak. Bisa main gitar akustik baru setengah tahunnya sudah ngamen. Itu kan ya kosek mas. Sinau neh. Karena pengalaman nggak bisa nipu. Oh iya. Amat sangat ngaruh juga. Karena yang notabene seorang Mr. Grom aja 20 tahun ya di dunia musik ya. Berkecimpung di dunia musik. Udah menganggap saat ini nih memang saatnya untuk jadi orang di belakang layar ya. Lebih ke support regenerasi ya. Ada apa ya? Musisi-musisi baru ini ada yang dikerjain gak sih sama? Musisi baru? Musisi baru. Yang masih muda lah. Generasi Gen Z lah. Enggak ada. Enggak ada. Masih milenial. Kebetulan yang paling baru kemarin terakhir mengerjain si Albinya MCPR. Solonya aku yang ngerjain. Okay. Bukan orang baru sih. Ya. Tapi Albi MCPR. Sing kita tak podcast juga. Oh iya. Rencana nih. Iya. Oke lah, kita ngomongin udah terlalu banyak tentang musik. Aku pengen kayak ini ada permainan di sini. Ini kayak kamu ambil, kamu baca, dan di sini nih ada pertanyaan yang aku nggak tahu sama sekali isinya apa. Tapi orang-orang yang bertanya ini ada sosial medianya, Instagram, Meta lah. Nah, silakan diambil, dibuka, dibaca, dan dijawab. At Insight of Ica, lebih penting proses atau hasil? Proses. Kenapa? Lebih penting proses. Ya kalau kamu prosesmu mateng, lebih lama, hasilnya akan lebih memuaskan menurutku. Iya sih. Iya kan? Kalau hasil? Kalau hasil ya segitu-segitu aja. Sok rumah matang mesti anu. Proses mas. Iya. Proses terus kita lah. Kita harus berproses untuk suatu hasil yang besar. Jadi perbedaan apa musik di kota Solo saat kamu berkecimpung di ranah seni musik ini dulu sampai sekarang itu apa sih bedanya apa? Oh banyak loh mas. Secara musikalitas sudah beda. Cara musik jelas beda. Gen Z sekarang kan musiknya bagus-bagus. Enak-enak. Pintar-pintar lagi buat lirik kan. Musisi cerdas semua ya sekarang ya. Oh ini deh yang paling kelihatan tuh. Dulu main pop. Sekarang tuh main pop pakai sequencer. Gitu-gitu. Ambien ya. Mereka lebih banyak pakai sequencer sekarang. Jadi itu udah beda. Kalau udah di tahunku 2010 ya nggak ada yang main sequencer. Jadi perbedaannya lebih ke SDM orang-orang ini udah makin maju ya. Iya pasti. Iya. Sedang apa? Oh iya sih. Kalau kamu sendiri masih pakai AI nggak? Kamu pakai AI nggak? Enggak, karena belum ada sesuatu yang harus aku kerjain pakai AI. Terus kalau di ranah sewa studio ya, recording juga ya Rola itu ya. Untuk menjaga studio itu masih relevan untuk ranah bisnis seperti itu harus seperti apa? Ya paling nggak kita harus update apa nih yang lagi dibutuhkan sama musisi-musisi. Apa maksudnya? Wah kayaknya sekarang harus pakai mixer digital. Ya udah kita pakai mixer digital seperti itulah. Kita pakai ampli-ampli yang lumayan jarang orang pakai juga gitu. Terus yang pasti studio gede itu salah satu hal yang menarik untuk orang datang ya. Studio besar terus dingin. Dingin itu juga pengaruh mas. Dingin itu pengaruh.
nggak kaku-kaku amat kayak dulu ya. Jadi sekarang itu studio ya harus relevan sama sekarang. Dulu kan no punk no underground gitu kan. Ya lebih ke tersesat karena minimnya informasi sih. Kalau ngomongin dulu itu sebenarnya saya amat sangat sebagai ya salah satu profesional service saya kan video klip musik yang kita pernah kerjasama kolaborasi lah mungkin. Orang-orang seni musik ini sebenarnya kita ngomong baik lagi di Solo. Kenapa? Karena saya udah pernah ke Jakarta, ke Bali dan sebagainya. Solo ini skillnya nggak mau kalah, taste-nya juga bagus. Cuma emang SDM-nya untuk mencoba hal baru, informasi baru itu kadang mereka lebih nyaman untuk di pola pikirnya mereka gitu loh. Sedangkan industri ini kan maju terus dan update untuk apapun ya, peralatan pasti update. Kalau kenyamanan itu aku setuju sih. Iya kan. Banyak yang masih terjebak di situ. Yang nggak mau tahu ini apa nggak mau tahu banyak. Ini alat apa. Yang terbaru tuh harusnya begini musikmu. Bahkan ada beberapa orang itu masih pakai peralatan yang lama, DAW yang lama, PC-nya masih yang lama gitu. Itu juga agak lumayan menghambat sih sebenarnya. Nah gimana orang-orang Gen Z mau datang kalau waduh kok ini ya alatnya masih ada yang seperti itu. Kuno ya ngomong saiki kuno. Ada pesan gak sih loh untuk apa para lebih ke, karena industri dari tadi kita ngomongin ngamen ya. Kita lebih merucut aja karena notabene kan Mr. Gom sendiri di ranah ini untuk bertahan hidup ya. Ngomongin bertahan hidup karena itu untuk kebutuhan perut. Tapi kan idealismemu juga aku ngelihat karyamu itu sebenarnya aku amat sangat suka gitu loh. Rindu Sebelah Kanan itu tuh satu kali aku denger lagu itu tuh aku langsung iki lagu ini aku kudu bikin video klipnya karena ini aku banget. Yang mana nih? Rindu Sebelah Kanan lah. Rindu Sebelah Kanan. Enggak, yang kamu banget tuh yang mana? Kisahnya yang mana? Yuk judulnya toh. Judulnya Rindu Sebelah Kanan. Iya. Kita ngomongin kanan itu ngomongin hati. Hati bos. Apa loh? Pesan untuk siapa ini? Ya untuk orang-orang yang pengen di ranah ngamen itu. Ya untuk yang ngamen ataupun industri ya menurutku sebenarnya aku sih belum pantas ya ngomong ini ya. Untuk pesan-pesan sebenarnya belum pantas. Jadi ternyata belajar musik lebih itu perlu loh. Seperti kamu baca not balok itu aku dulu kan nggak usah belajar piano. Walaupun kamu seorang gitaris, belajar piano, belajar ini tuh ternyata perlu not balok itu. Ternyata setelah dewasa ya aku ada gelonya dikit. Kenapa dulu nggak belajar ini ya? Jadi itu pesanku teman-teman yang masih mau fighting di dunia musik ngamen ataupun di industri musik, belajarlah. Menurutku belajar itu. Terus jangan meninggi. Karena sekarang banyak ya, pastinya kan aku kan studio kiper ya kan. Banyak ada yang latihan beberapa. Aku nggak butuh dikenal. Cuman kadang-kadang sombong-sombong banget ya orang-orangnya. Itu ada. Sedangkan aku juga biasa aja. Terus aku nggak yang attack apa-apa. Aku biasa aja. Cuman ini kurang menghormati. Attitude ya? Attitude tuh nomor satu. Jadi dulu aku pernah dikasih pesan juga sama almarhum Pak Benjo Timlo. Dia ngomong, mau kamu muda, mau kamu tua, kalau kamu ingin bertahan bertahan di dunia musik, apalagi di kota Solo ya, nomor satu attitude. Kamu mau gimana track recordmu di luar, apakah kamu nakalnya kayak seperti apa, tapi ke yang lebih tua, attitude bagus, akan dianggap tetap bagus. Karena attitude itu nomor satu menurutku. Kalau kamu pengen bertahan ya attitude. Gitu. Nice thing. Matur nuwun untuk masukan dan infonya. Dalam arti biar para seniman terutama
bahasanya industri ya. Saya nggak mau ngomong kata ngamen. Kata ngamen itu lebih kayak itu lebih kayak terlalu mengkotak ya. Tapi kalau industri itu macam-macam ya. Nah ya makanya tadi orang bilang mau yang ngamen ataupun mau yang industri. Ya. Ini pun bukan pesan buat orang-orang yang sudah jalan ya. Ya. Orang yang mau tetap fighting, tetap berjalan. Tapi saya setuju kalau semua hal itu ketika kita udah yakin di sini udah mendapatkan bahasanya itu uang ya. Kita udah dibayar. Kamu harus pelajari semua hal itu di detail ya. Dalam arti kalau musik itu ngomongin not balok. Karena kita ngomongin industri. Nah, kayak gitu tuh emang harus dalam. Saya setuju sih untuk itu. Jadi harga bakalan mengikuti ketika kita. ya. Oke, thank you atas waktunya Gom hari ini. Yes, Mas sharing is caring hari ini. Yo. Mantap. Sampai ketemu lagi di Bacot. Karena obrolan gak harus rapi tapi harus berisi. See ya.